Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart student. How are you today? Fine? Good. Alhamdulillah. We meet again in MIT Nurul Iman to YouTube channel with me Miss Vika. Hai teman-teman hebat kelas 1 Mekah dan 1 Madinah. Hari ini kita berjumpa dalam pelajaran fikih. Kita akan mengulang kembali pembelajaran 1 sampai 4. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Miss Vika akan mereview atau mengulang kembali pelajaran fikih selama semester 1. Ada 4 pelajaran ya teman-teman. Yang pertama rukun Islam, yang kedua syahadatan, yang ketiga tata cara mensucikan najis, dan yang keempat ada istinja. Nah, kita mulai dari pelajaran 1 yaitu rukun Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan berhaji ke Baitullah. Nah, ini sering kita sebut dengan rukun Islam ya teman-teman. Rukun Islam termasuk ajaran dasar dalam Islam. Nah, setiap muslim wajib untuk mengetahuinya. Setiap muslim harus menerima kebenaran rukun Islam. Nah, seorang muslim dan muslimah juga wajib mengenal dan mengetahui rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam itu mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Siapa teman-teman yang sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu? Masya Allah, luar biasa. Nah, yang ketiga, rukun Islam yaitu membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, teman-teman sudah bisa berpuasa Ramadan? Hebat, Masya Allah. Nah, rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji. Teman-teman harus ingat dan paham ya rukun Islam. Kita masuk ke pelajaran 2 yaitu syahadatain. Teman-teman masih ingat bunyi syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadatain memiliki arti 2 persaksian. Ingat ya teman-teman, artinya 2 persaksian. Syahadatain ada 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Isi dari syahadat tauhid yaitu persaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Isi dari syahadat rasul yaitu Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang terakhir serta teladan yang baik. Kita masuk ke pelajaran ketiga yaitu tata cara menyucikan najis. Nah, teman-teman masih ingat apa itu najis? Najis adalah kotoran. Jika seseorang terkena najis, orang tersebut harus segera bersuci. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, bersuci disebut juga dengan toharoh. Hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang mukmin tidak boleh sholat. Nah, contoh hadas adalah ketika teman-teman buang angin dan buang air besar. Najis ada 3 macam. Yang pertama, najis ringan atau disebut najis mukhaffafa. Contohnya adalah air seni atau air pipis bayi laki-laki yang masih minum air susu dan belum makan. Najis yang kedua itu adalah najis sedang atau najis mutawasitah. Contohnya, ingat nih teman-teman contohnya, nanah, kemudian darah, kotoran hewan, dan juga muntah. Nah, najis yang ketiga atau najis berat disebut najis mughalazo. Contohnya adalah, siapa yang masih ingat? Iya, benar sekali. Contohnya adalah air liur anjing.
Apabila teman-teman terkena air liur anjing, membersihkannya dengan air yang suci ya. Kemudian mensucikannya sebanyak 7 kali. Salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu. Kita masuk ke pelajaran keempat, yaitu tentang istinja. Teman-teman ingat apa itu istinja? Istinja artinya menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah, beristinja itu hukumnya wajib bagi setiap muslim setelah buang air besar maupun buang air kecil. Alat-alat yang bisa kita pakai untuk beristinja yang pertama adalah air. Nah, jika tidak ada air, teman-teman bisa menggunakan tisu. Kemudian daun dan juga batu. Nah, saat beristinja teman-teman juga harus menggunakan tangan kiri ya. Teman-teman kelas 1 Mekah dan 1 Madinah sudah bisa kan beristinja sendiri? Hebat, luar biasa. Nah, sekarang kita akan belajar adab buang air besar. Masih ingat kan? Yang pertama, ketika teman-teman buang air besar di dalam kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi, teman-teman harus membaca doa. Apa ya doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Adab yang kedua, teman-teman masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Kemudian yang ketiga, tidak menghadap kiblat. Yang keempat, teman-teman tidak berbicara selama dalam kamar mandi. Jangan lupa setelah keluar kamar mandi berdoa ya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung pembelajaran. Sekian pembelajaran fikih hari ini. Kita sudah mengulang pelajaran 1 sampai 4. Selamat belajar ya teman-teman untuk mempersiapkan penilaian akhir semester. Sampai berjumpa di pembelajaran semester 2. This is the end of our class. Thank you for your spirit and attention. Let's end our class with hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time. Keep happy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.